Oke, kali ini kita akan membahas satu ide besar yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu destruksi kreatif. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya perusahaan-perusahaan raksasa yang dulu kayaknya ada di mana-mana, kok sekarang tiba-tiba hilang begitu saja? Ingat Blockbuster? Dulu di mana-mana ada kan, terus tiba-tiba lenyap. Digantikan sama pendatang baru, Netflix, yang benar-benar mengubah cara kita nonton. Nah, fenomena ini bukan kebetulan loh. Dan inilah yang membawa kita ke sebuah paradoks yang sangat menarik. Kehancuran yang kelihatannya berantakan ini, justru inilah mesin yang mendorong kemajuan ekonomi kita. Sederhananya begini, yang lama harus tersingkir, supaya yang baru bisa masuk. Proses inilah yang bikin ekonomi tumbuh dan ujung-ujungnya meningkatkan kualitas hidup kita semua dari waktu ke waktu. Oke, untuk mengerti konsep ini lebih dalam, kita harus kenalan dulu sama orang di baliknya. Namanya Joseph Schumpeter. Dialah yang mencetuskan istilah ini. Jadi, menurut Schumpeter, kapitalisme itu nggak pernah diam, nggak pernah statis. Intinya ya, perubahan. Dia melihatnya sebagai sebuah proses mutasi yang terus-menerus, di mana yang lama dihancurkan dari dalam untuk menciptakan sesuatu yang baru. Terus-menerus begitu. Dia bahkan menyebutnya sebagai badai abadi destruksi kreatif. Keren ya? Jadi, ini bukan bug atau cacat dalam sistem, justru inilah fiturnya. Beginilah cara kerja sistem ini. Oke, teori cukup. Sekarang yuk kita lihat contoh-contoh di dunia nyata. Biar kebayang gimana siklus ini menciptakan siapa yang menang, siapa yang kalah, dan gimana dampaknya langsung ke kehidupan kita. Polanya tuh selalu sama, berulang terus sepanjang sejarah. Dulu ada kereta kuda, sekarang ada mobil. Dulu ada kamera film, sekarang kamera digital. Dulu sewa DVD, sekarang streaming. Setiap inovasi baru datang, pasti mengganggu yang lama. Dan yang tadinya kita pikir nggak akan tergantikan, jadi barang antik. Memang, proses ini kedengarannya agak kejam ya, dan pasti berat buat mereka yang industrinya tergeser. Tapi di sisi lain, disrupsi ini justru yang menciptakan lapangan kerja baru, peluang baru, dan pada akhirnya bikin kita semua lebih produktif. Pertumbuhan itu ya lahir dari pergeseran seperti ini. Tapi, ada tapinya nih. Ini juga membawa kita ke sebuah dilema yang sangat relevan sekarang, yang banyak dibahas oleh para ekonom modern. Nah, disinilah letak dilemanya. Coba perhatikan alurnya. Pertama, ada ide baru, keren. Kedua, inovatornya dapat untung besar, wajar kan? Keuntungan ini harusnya mendorong lebih banyak inovasi lagi. Tapi, disinilah masalahnya. Justru perusahaan yang sudah sukses ini, sekarang malah berusaha menghalangi pesaing baru. Insentifnya berubah, dari menciptakan jadi mempertahankan. Akibatnya, muncullah apa yang disebut perusahaan superstar. Jadi, hanya ada beberapa pemain raksasa yang mendominasi pasar. Dan setelah mereka ada di atas, mereka bisa saja pakai kekuatan mereka buat, mengerem laju persaingan. Dan ini adalah salah satu penjelasan kenapa pertumbuhan produktivitas global melambat sejak awal tahun 2000-an. Logikanya sederhana. Kalau para raksasa ini nggak merasa ada yang mengancam, ya buat apa repot-repot berinovasi lagi? Badainya jadi reda. Jadi, intinya apa? Intinya bukan berarti kita harus menghentikan badai inovasi ini. Nggak mungkin juga kan? Tantangannya adalah gimana caranya kita membangun sekoci penyelamat yang lebih baik, supaya semua orang bisa ikut merasakan manfaat dari proses ini. Salah satu contoh solusinya yang menarik itu datang dari Denmark, namanya Flexicurity. Ini gabungan antara fleksibilitas dan keamanan. Jadi buat perusahaan, gampang untuk merekrut atau bahkan memberhentikan karyawan. Fleksibel. Tapi buat pekerjanya, ada jaring pengaman sosial yang kuat banget. Plus ada pelatihan ulang gratis. Jadi perubahan boleh terjadi, tapi orangnya nggak ditinggalkan begitu saja. Para ahli modern juga melihatnya sebagai sebuah segitiga ajaib. Harus ada keseimbangan antara tiga kekuatan. Ada negara yang tugasnya memastikan persaingan yang adil. Ada perusahaan yang jadi motor inovasi. Dan ada masyarakat sipil, kita semua, yang mengawasi. Keseimbangan ketiganya ini yang bikin mesin inovasi tetap jalan, tapi nggak kebablasan. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, adalah ini. Pertumbuhan itu datangnya dari perubahan, bukan dari stabilitas. Ekonomi yang sehat itu ya yang terus-menerus berubah, yang nggak takut untuk menemukan kembali dirinya. Kalau kita cuma mau yang aman-aman saja, ya artinya kita memilih untuk diam di tempat. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Dengan adanya AI yang mulai mengubah dunia kita mau jadi yang mana? Kita mau jadi yang ikut menunggangi gelombang disrupsi kreatif ini, atau kita malah tersapu olehnya? Karena pada akhirnya tantangannya adalah bagaimana kita mengelola kekuatan ini. Masa depan itu bukan soal teknologinya, tapi soal bagaimana kita sebagai manusia meresponsnya.